dan makmur yang berada di Jawa Timur. Hiduplah seorang perempuan bernama Wanda Nurmawati dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Joko Tulus. Joko Tulus tumbuh menjadi anak yang kuat, tetapi keadaan tak berpihak kepadanya. Dia sering diejek karena tak memiliki ayah, sehingga membuatnya bersungguh kelak akan membalas semua perbuatan orang-orang di sekitarnya. Tekad kuat Joko Tulus ini akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang keras, bengal, dan urakan. Ketika dewasa, Joko Tulus memberi pelajaran kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan sangat mudah, dia mengalahkan mereka semua. Karena sifat inilah, dia dijuluki sebagai Kebo Kicak. Karena merasa sudah tidak ada lagi orang yang mampu mengalahkannya, Kebo Kicak memutuskan untuk mengembara sekaligus mencari tahu keberadaan sang ayah. Ketika di tengah perjalanan, langkah Kebo Kicak terhenti karena melihat dua orang yang sedang bertanding di padepokan. Padepokan itu bernama Sumayono di daerah Banyu Arang. Kebo Kicak kagum melihat kekuatan mereka berdua karena memiliki ilmu kanuragan. Setelah latih tanding usai, Kebo Kicak menghampiri sebuah padepokan dan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuannya. Sang pemilik padepokan menerimanya dengan senang hati. Namun sebelum melatihnya, dia berpesan bahwa ahli ini untuk digunakan untuk hal kebajikan. Kebo Kicak pun berjanji dan menyanggupinya. Lalu sang guru memberitahu kepada orang yang setelah latih tanding bersamanya. Perkenalkan, aku Surontanu, kakak seperguruanmu. Mohon bimbingnya. Hari demi hari, Kebo Kicak selalu berlatih dengan ilmu kanuragan. Sang guru pun merasa Kebo Kicak sudah menguasai ilmu yang diajarkannya. Lalu mengajaknya latih tanding dengan Surontanu. Mereka berlatih dengan sengit. Kebo Kicak dapat mengimbangi walaupun Surontanu telah belajar lebih dahulu. Sang guru pun menghentikan mereka. Dirasa sudah cukup. Lalu sang guru memberikan hewan pusakanya, yaitu bernama Banteng Tracak Kencono kepada Surontanu. Surontanu pun senang dengan pemberian tersebut. Lalu bersamaan dengan itu, Kebo Kicak pun berpamitan serta berterima kasih karena sudah mengajarkan ilmu kanuragan. Kebo Kicak menuju ke kerajaan Pajapahit karena mendapat kabar bahwa ayahnya menjadi patih di kerajaan tersebut, yaitu bernama Patih Pangulang Jagat. Setelah sampai di gerbang kerajaan, Kebo Kicak langsung menyampaikan tujuannya kepada para pengawal. Tentu saja para pengawal tidak percaya lalu mengusirnya. Kebo Kicak terpaksa mengeluarkan ilmu kanuragan. Dengan sangat mudah dia mengalahkan para pengawal. Lalu salah satu pengawal melaporkan pada Patih Pangulang Jagat bahwa ada seorang anak muda yang membuat kekacauan di gerbang kerajaan. Patih Pangulang Jagat bergegas menuju ke gerbang kerajaan. Siapa engkau, wahai anak muda? Berani-beraninya kau ke sini membawa kekacauan. Perkenalkan, hamba adalah Joko Tulus, biasa dipanggil sebagai Kebo Kicak. Hamba di sini untuk mencari ayah hamba, yaitu Anda, Patih Pangulang Jagat. Kau mengaku sebagai anakku.
jika kau ingin mengaku sebagai anakku, pergilah ke Sungai Berantas, kalahkan Bajul Ijo dan ambillah batu hitam yang dijaganya, karena sudah meresahkan masyarakat. Lalu Gebo Kicak pun bergegas menuju ke Sungai Berantas. Lalu tiba-tiba Bajul Ijo pun keluar dengan sekilatnya. Lalu Gebo Kicak dapat mengimbangi. Merasa kelelahan, Bajul Ijo pun menghilang dan menghilangkan diri. Lalu Gebo Kicak mengambil batu hitam yang di dalam Sungai Berantas dan membawanya ke kerajaan Majapahit. Setelah sampainya, Patih Pangulang Jagat percaya dan senang atas Gebo Kicak telah membawa batu hitam yang dibawanya. Lalu Gebo Kicak mendapat kehormatan dan menjaga bagian barat kerajaan. Lalu dikabarkan bahwa ada wabah kematian di daerah Padepokan tersebut. Lalu Gebo Kicak pun bergegas menuju ke sebelah bagian barat itu. Lalu itu disebabkan karena banteng Raja Kencono yang dirasuki oleh Bajul Ijo. Lalu dia menemui Surontanu, kakak seperguruannya. "Ada apa kau Gebo Kicak? Aku ingin mengambil bantengmu itu." "Apa? Kau sudah keterlaluan. Ini adalah banteng milik aku yang diwariskan oleh sang guru. Tolong berikan, karena dia sudah meresahkan warga masyarakat. Aku tidak peduli. Pokoknya kau harus pergi dari sini." "Tidak, aku tidak akan pergi sebelum kau menyerahkan banteng itu." "Baiklah, jika kau memaksa, aku akan meladenimu." "Baik, aku juga akan meladenimu." Lalu mereka bertarung dengan ilmu kanuragan yang diajarkan oleh sang guru. Lalu mereka bertarung dengan sengit. Muncullah aura hijau dan merah. Dalam bahasa Jawa, hijau adalah ijo dan merah adalah abang. Dalam kata itulah disambung dengan kata Jombang. Begitulah asal-usul kota Jombang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.